Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas sedikit ya tentang konsep larutan dan juga kelarutan, sekarang kita akan membahas tentang besaran konsentrasi dari suatu larutan. Nah, konsentrasi sendiri dinyatakan sebagai jumlah suatu solut di dalam suatu solvent atau di dalam suatu sistem larutan tertentu ya. Jadi berapa banyak solutnya di dalam suatu larutan tertentu ya. Misalnya dinyatakan yang paling sering ya kalau di bidang farmasi dinyatakan dalam persen, dinyatakan juga dalam misalnya miligram per mililiter ya. Jadi tergantung dari konteks si larutannya ya, sering dinyatakan juga dalam bobot per bobot, ya itu juga bisa. Di bidang farmasi sendiri, ya ini adalah beberapa besaran atau satuan yang sering digunakan ya, baik itu di bidang farmasetika atau pembuatan obat maupun di bidang analisis farmasi. Contohnya mulai dari molaritas ya, di sini merupakan mol berat gram molekul zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Kemudian ada normalitas ya, ada molalitas yaitu mol zat terlarut dalam 1000 gram per larut. Ada juga fraksi mol yang menyatakan perbandingan mol suatu konstituen larutan terhadap mol total dari seluruh konstituen. Ada juga persen mol ya, ada persen bobot per bobot, bobot per volume, ada juga volume per volume, dan juga yang terakhir ada miligram persen. Saya yakin teman-teman ketika zaman SMA atau belajar kimia sudah pernah mempelajari tentang besaran konsentrasi ini. Jadi di sini saya hanya mengingatkan kembali tentang beberapa besaran konsentrasi tersebut. Kemudian di sini ya ada persamaan yang bisa teman-teman gunakan apabila nanti menghadapi atau menemui masalah soal-soal tertentu yang memerlukan konversi konsentrasi satu ke yang lain ya, atau juga diminta untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan ya. Nah, bisa dinyatakan dalam mol, molaritas, molalitas, normalitas, kemudian bobot per volume, kemudian volume per volume ya, atau bobot per bobot juga bisa ya, dan juga fraksi mol. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal yang saya berikan kepada teman-teman untuk dikerjakan di rumah gitu ya. Mari kita lihat satu persatu. Ya, di sini kita punya ferrosi sulfat 41,5 gram yang dilarutkan dengan air sampai 1000 ml atau kita punya larutan sebanyak 1 liter ya pada suhu 18 derajat Celcius. Diketahui bahwa density dari larutannya adalah 1,375. Kemudian bobot molekulnya adalah 151,9. Kita diminta untuk menghitung molaritasnya, molalitas, fraksi mol, dan juga persen mol kedua konstituen, dan yang terakhir persen bobot per bobot. Ya. Nah, di situ yang pertama molaritasnya, ya diketahui untuk mengetahui molaritas kita perlu tahu mol dari ferrosi sulfatnya. Ya. Untuk mencari mol, kita tahu bobot dari ferrosi sulfatnya dibagi dengan bobot molekulnya. Ya, sehingga kita bisa peroleh nilai molnya adalah 0,273. Ya. Kemudian, untuk mendapatkan nilai molaritas di situ, ya kita sudah tahu jumlah molnya dibagi dengan jumlah larutan dalam satuan liter. Kita masukkan ke dalam rumus ini sehingga kita tahu konsentrasi molarnya adalah 0,2732. Kemudian yang kedua molalitasnya ya. Di sini kita perlu mengetahui dulu ya untuk molalitas kan kita harus menyatakan suatu solvennya di situ dalam satuan bobot ya. Karena di sini pelarutnya ya digunakan adalah air ya. Dengan volume tertentu ya dengan nilai density tertentu ya kita harus ubah dulu ya. Di sini diketahui bahwa untuk volume airnya adalah 100 ml, kemudian untuk density dari air adalah 1,0375, sehingga di sini volume tadi misalnya mililiter, di sini gram per mililiter, sehingga kita bisa memperoleh 1037,5 gram untuk bobot dari larutannya, ya. Kemudian di sini diketahui ya bobot solvennya berapa? Sorry, ini tadi untuk larutannya, ini untuk solvennya air ya. Jadi ini larutan campuran antara ferrosi sulfat dengan airnya. Kemudian yang ini untuk berapa bobot solvennya ya kita tinggal kurangkan ya.
bobot dari total larutan dikurangi dari bobot ferosi sulfatnya. Ini kalau kita lihat ya bahwa larutannya tadi bobotnya adalah 1037,5 dikurangi dengan bobot ferosi sulfatnya tadi diketahui 41,5. Sehingga kita ketahui bobot dari larutnya adalah 99,6 gram. Kemudian kita cari molalitasnya, kita sudah tahu nilai mol dari ferosi sulfat dibagi dengan solvent dalam satuan kilogram. Ya, sehingga kita bisa memperoleh molalitasnya adalah 0,2743. Kemudian untuk fraksi mol ya dan juga persen molnya, kita perlu cari dulu berapa sih fraksi mol dari ferosi sulfat. Nah, tadi mol dari ferosi sulfatnya adalah 0,2732 ya. Kemudian untuk mol dari air dan juga mol dari ferosi sulfat kita sudah punya masing-masing ya. Sehingga kita tinggal masukkan saja ke persamaan berikut ini. Ya, sehingga diperoleh fraksi mol dari ferosi sulfat adalah 0,0049. Kemudian untuk fraksi mol dari air tinggal kita beli ya. Fraksi mol air berapa? Ya, kemudian dibagi fraksi mol air ditambah fraksi mol dari ferosi sulfat diperoleh nilai ini. Nah, kita harus memahami kembali ya bahwa jumlah antara dua komponen ini atau setiap konstituen berapapun jumlah konstituennya, nilai totalnya harus 1. Ya, sehingga kalau ditanya berapa persen, ya tinggal dikalikan dengan 100. Maka kita akan memperoleh 0,49% dan 99,51%. Kemudian ditanyakan berapa persen bobot per bobot ya. Kalau bobot per bobot itu gram per 100 gram ya, sehingga di sini ya kita hitung ferosi sulfatnya ada 41,50, kemudian larutannya totalnya tadi bobotnya adalah 1037,5 ya. Dikali dengan 100 maka kita akan mendapatkan persennya 4%. Nah, itu pembahasan untuk soal perhitungan mengenai besaran konsentrasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kita nanti akan menuju topik berikutnya di video yang ketiga. Terima kasih.